Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryan dari kelas A2 dengan NIM 25103041088. Mohon izin Pak Arif, hari ini saya akan membuat atau melaksanakan tugas akhir praktikum database, yaitu membuat database dan menjalankan perintah-perintah sesuai dengan soal yang ada. Tapi di video kali ini saya akan membuat database terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Untuk selanjutnya akan saya potong-potong menjadi beberapa video yang lain. Kita akan langsung saja masuk ke pembahasan, yaitu kita membuat database Tokoku. Langkah pertama, buat database, tuliskan script, lalu aktifkan. Oke, berarti kita buat pakai create database Tokoku. Oke, jangan lupa titik koma sebagai penghubung, pemisah antar scriptnya. Kemudian use Tokoku. Eh, Tokoku. Jangan lupa dieksekusi ya teman-teman. Cek Ctrl Enter. Nih, kalau sudah hijau, di tandanya berhasil. Lagi. Sudah berhasil digunakan. Kemudian buat tabel-tabel. Oke, tabel member. Buat tabel dengan field. Oke, kita create table member dengan field apa aja. Kita lihat ID member Fatsal 15 not null primary key. ID member Fatsal 15. Oke, not null primary key, koma, karena ada lagi kita kasih koma. Nama Fatsal 25 not null. Nama Nasma. Nama not null 25. Salah, maaf. Fatsal 25 not null. Betul. Oke, tanggal lahir koma TGL lahir lahir spasi tutup. Kalau sudah, kita eksekusi. Cek dulu. Oke, sudah. Kita eksekusi. Ya, hijau sudah ya teman-teman. Sudah jadi. Kemudian memasukkan isi. Insert into. Artinya memasukkan, insert itu menambahkan atau memasukkan ke dalam, into mana? Ke dalam apa? Ke tabel yang namanya member. Nih, semua data kita masukkan ya. Mungkin saya akan skip saja karena kepanjangan ini nanti. Izin ya. Baik, kita akan masukkan dengan teliti ya teman-teman. Di sini masih ada kesalahan nih. Jangan lupa titik koma sama ini kita kasih yang namanya values atau nilainya. Masukkan nilai-nilai
ke dalam tabel member ini. Oke, kita masukkan nilainya sesuai ini. Member 101 100 10.000 ya, 10.000. Oh ya, langsung aja member search di 10.001, kemudian atas nama Joshua. Oke, lalu tanggal lahir 1992 10 1 ya, itu kurung. Data pertama sudah, kemudian ya ini ya sama ya, data yang kedua lanjut. Member 2 atas nama Kelvin, tanggal lahir 1992 11.01 ya, betul. Next, member 3 atas nama Abdul. Tanggalnya 1979 03 23. Oke, 123 Joshua kurang 2 Yohanes dan Gani. Yo, member keempat. Oh iya, lupa petiknya guys. Masih hati-hati dalam pengisian data ya teman-teman, suka kelewat jadi error nanti. Yohanes tanggalnya 1989. Dulu 0530 Yohanes kurang 1 Gani yes. Atas nama Gani tanggal lahirnya 1994 1209. Kita cek teman-teman, 21 01 23 30 09 30 09. Oke, sebenarnya ada yang salah teman-teman. Setelah saya otak-atik tadi, ternyata memang saat pengisian tanggal harus pakai petik teman-teman. Jadi tadi saya push dulu ya table member, saya bangun lagi, saya buat lagi, saya masukin lagi, terus saya cek di sini dan sudah sesuai ya, sesuai sama ini. Oke, kita lanjut. Mana ya? Nah, kita lanjut ya. Next,
Sudah melihat si table, kita bikin table lagi bareng. Oke, kita bikin table lagi. Create atau enggak kita salin aja lah. Copy. Nah, kita pakai yang simple-simple saja. Namanya bareng ya tadi ya. Bareng. Oke, bareng. Build table bareng dengan sebentar guys. Kok merah nih? Lanjut aja dulu. ID bareng file bisa disalin nggak? Disalin aja guys, biar cepet ya. Ya cepet. Wih, bisa. Create table bareng. Ya, 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 ya. Oke, sudah. Kita salin aja biar cepet ya. Memangkas waktu guys. Salah. Oke, koma harga bisa langsung nggak? Bisa. Oke, ini tinggal kasih koma-koma aja ya. Biar cepet teman-teman. Coba tutup. Sip. Tesnya sesuai nih, kita eksekusi. Sudah berhasil create table. Oke, lalu kita memasukkan isi ini guys. Masukkan isi sini aja, kita copy lagi value. Nah, ini bukan, kita ganti bareng bareng value nya. Oke, kita buat bareng satu satu, 2 3 4. Oke, no blg. Oke, lanjut ke meja, ke meja. Petiknya lupa guys. 30.000 ya. 30.000 20 dagadu. 30.000 20 dagadu. Dagadu ya, betul, dagadu guys. Dagadu. Oke, stoknya 20 ya. Dagadu. Oke, mantap. Next. Oh, ini lupa guys. Nah, biar enggak error lagi, kita bikin lagi ya. Masukin lagi blg berapa ini. Saya masukin aja ya, saya cepetin ya teman-teman.
kurang satu guys. Oke, sudah teman-teman. Ini barang ke 0, 1, 2, 3, 4. Ada kemeja, topi, tas, buku, sepatu. Kemeja, topi, tas, buku, sepatu 30.000, 2.000, 200.000, 30.000, 2.200.000, 1.500 dan 300.000. Terus sudah saya teliti ya, semoga sama semua. Oke, kita eksekusi berhasil. Kemudian melihat tabel yang sudah masuk, kita kasih script namanya select bintang. Select artinya memilih data. Bintang itu memilih semua data from dari tabel barang. Dari kok error ini, titik komanya mana? Siap, kita eksekusi. Ini dia, masuk ya, lengkap. Oke, kita lanjut tabel karyawan. Oke, kita bikin lagi tabel. Kita seperti biasa, biar cepet ya, biar cepet. Karyawan dengan ketentuan seperti ini. Jangan lupa kasih koma tiap ini ya, blue, kasih turun tutup. Nice, sudah jadi teman-teman. ID karyawan, voucher, primary key, ada nama-nama voucher. Oke, surname sudah kita eksekusi. Udah, kita isi lagi ya. Kita isi lagi insert into ini ya. Nih, kita copy aja perintahnya ya. Insert into barang, bukan barang, into karyawan. Kita masukkan data karyawan. Jangan lupa ini guys, value nya seperti ini. Yuk kita masukkan. Kosong 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 satu, 4 digit. Namanya Dila. Username Dila, password admin. Admin 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 biasa. Oke, bikin lagi. Cepetin ya teman-teman, lama sekali ini.
Sudah jadi ya ini ya. Sudah jadi. Nih, ada Dela Yoko Bibilung Dendi Saputra. Dela Yoko Bibilung Dendi Saputra. Oke, kita eksekusi. Sudah berhasil. Lalu selangkah selanjutnya melihat. Oke, melihat lagi. Kita seperti tadi ya, select bintang from karyawan ya, kita eksekusi dan ini dia, data sudah masuk ke tabel karyawan. Oke. Oke, next supplier, kita bikin supplier ya teman-teman. Kita bikin yang namanya create table supplier, P nya 2 supplier. Nah, dengan field seperti apa, seperti ini, kita ngetik aja lah ya teman-teman. ID supplier, di supplier varchar ya. Varchar berapa, varchar 15 notebook primary, varchar 15 not null spasinya primary. Oke, varchar variabel karakter atau jumlah katanya maksimal itu 15 ya. Not null artinya tidak boleh kosong, dan primary key nantinya sebagai kunci lah. Ini kuncinya supplier tuh ada ID supplier, kata kunci ya, kata kunci. Next, nama supplier, varchar 25 not null, tidak boleh kosong, not null. Oke, lanjut. Alamat varchar 30, alamat alamat varchar 30 ya. Sudah jadi ya, alamat varchar 30 ya. Kita eksekusi, sudah berhasil. Kemudian kita masukkan lagi datanya. Oke, kita kasih script namanya insert into supplier dengan value dengan nilai seperti apa, seperti ini. Nah, mana sub ID nya sub 01 sub J2341 ya. Terus namanya Agus ya, Agus. Oke, kemudian jalan Pesanggerahan nomor 301, jalan Pesanggerahan ya, nomor 31 ya, Pesanggerahan nomor 301 teman-teman. Oke,
Oke, tetap kurung dah ketua koma. Sip. Next. Next. Salah. Sublayer kedua namanya Bagas. Alamatnya di Gatot Subroto, Jalan Subroto. Oke. Next kita ada Sub ketiga atas nama siapa? Charlie. Alamatnya di mana? Jalan Pahlawan nomor 304. Jalan Pahlawan. Nomor 304. Oke. Ada lagi kah? Ada, namanya Tono, guys. Namanya Tono. Oke. Tono ya. Dia beralamat di mana? Jalan Sunan Ampel. Jalan Sunan Ampel. Oke, sudah. Kita cek Jalan Sunan Ampel. Sudah. Tabel sudah masuk. Oke. Sudah. Agus Bagas Charlie Tono. Oke, kita eksekusi, guys. Berhasil ya. Terus kita cek, jangan lupa titik koma dengan script select bintang from supplier. Nice. Jangan lupa titik koma, kita eksekusi. Ini dia masuk ya, teman-teman. Kita masuk semua. Oke. Next. Kita bikin tabel penjualan. Masih ada 2 tabel kita, guys, ya. Oke, kita tabel penjualan. Kita bikin langsung aja. Create tabel penjualan. Penjualan. Ya, betul. Ketentuannya apa aja? Ini. Oh, ini banyak sekali nih. Nomor nota Fatsat 20. Saya copy langsung saya jelasin ya. Itu banyak sekali itu. Oke, kita copy aja. Nah, ini saya jelasin ya. Jadi ini integer, int itu integer, yaitu dia berarti tipe datanya dia berupa angka. Ketika kita memasukkan ini masukkan seperti value atau nilai-nilainya atau isinya, dia berupa integer, jadi hanya angka saja. Kalau
kita masukkan huruf alfabet, pasti akan error, dia akan tidak bisa. Varchar ini seperti biasa ya, seperti nama, nah seperti ini ID. Itu varchar lu gabungan lah antara mau mau huruf, mau angka, bisa varchar. Oke, di sini ada foreign key ini teman-teman. Tadi kita selalu ada primary key, yaitu sebagai kuncinya tiap tabel. Kunci tabel ini ada nomor notanya. Kunci tabel supplier ada ID supplier, dan ini ID karyawan untuk tabel karyawan. Nah, sedangkan kalau foreign key, dia adalah kunci cadangan, atau ada kunci kedua lah. Kunci kedua ID member ini foreign key dari member. Kita kan tadi udah buat nih teman-teman, member mana yang member, nih member, ada yang namanya primary key ID member. Oke, ya kan, member ID member, member ID member, ini primary key ID member, member primary key nya ID member. Oke, nah di sini sebagai kunci kedua yang referensinya atau asalnya dari member tadi, sebagai primary key dari member, kita ngambil primary key dari member jadi foreign key di tabel penjualan. Ada 3 teman-teman, ada ID member, ID barang, ID karyawan, yang bereferensikan dari tabel member, barang, dan karyawan. Seperti itu ya, sepemahaman saya. Kalau tidak salah seperti itu. Oke, ini sudah semua, kita eksekusi. Ini dia, sudah jadi. Kemudian kita memasukkan, hitung barangnya sedikit ya teman-teman, tapi ya ininya banyak. Ini apa itu namanya, fieldnya banyak itu teman. Oke, kita masukkan aja, insert into tabel penjualan. Oke, dengan values nomor notanya, nota. Oke, nota ya. Kemudian masukkan lagi tanggal penjualan 2014 10 23, 2014 10 23. Next, jumlah barang 3, total 3, jumlah barang 3, total 3. Lalu ID membernya itu ini yang 001 member itu bukan, kita ambil aja yang di atas ya. Sebagai acuan aja, enggak semuanya kok, sebagai acuan aja. Nah seperti ini ya. Kemudian ID barangnya, barang 111. Oke, BLG 2234. Karyawan ya, karyawannya kar, oh satu yang pertama ini kar 2341. Oke, kita tutup, kita koma, kita
masukkan lagi datanya. Nota yang kedua 2014 1025. 2014 1025 ya, dengan jumlah barang 4, total 4, jumlah barang 4, total 4, ID itunya member 2, 1002, 1000. Oh ya, oh ya, ini nih member 2232. barang barang ke berapa? Aduh, lupa petiknya guys. Barang ke 2, 1 2 3 4 2 ya. Kemudian karnya yang kedua, karyawan yang kedua. Oke, sudah. Next deh, komanya kita lupa guys, koma dulu ya. Betul, sip. Nota ketiga harusnya. Tanggalnya 2014 10 24. 2014 10 24 dengan 10 ya. 10 10 10 10 membernya berapa dia? Yang ketiga 13 3 3 BLG 13 1 2 3 4 3. Oke, karyawan ke 3 3. Sudah ya, pas ya. Cek dulu lagi. Oke, sudah. Lihat tabel penjualan yang sudah masuk. Oke, kita eksekusi ya. Kita eksekusi. Bisa berhasil nih. Terus kita melihat hasilnya. Select from, jadi select bintang. Oke, from penjualan. Select from, oh ya, jangan lupa ini ya. Titik koma. Kita jalankan. Masuk ya teman-teman. Pas, benar semua. Semoga 4310 4310 ya. Kita bikin tabel lagi nih. Oke, kita bikin tabel lagi. Insert create tabel. Create tabel. Apa tadi namanya? Pembelian. Pembelian teman-teman. Ya. Apa aja? Oh ya, ini jangan lupa ya, titik koma. Terus ini kita copy saja. Salah. Jangan lupa koma-koma.
Ini seperti tadi ya teman-teman, ada foreign key-nya. Tidak perlu saya jelasin lagi, udah tadi ya. Ini tutup kurung. Nah, kasih titik koma jangan lupa. Nomor faktur sebagai primary key. Ada 3 foreign key, yaitu ID supplier, ID barang, dan ID karyawan. Ini dia ya, 3 ini sebagai foreign key yang diperlukan dalam tabel pembelian. Oke, kalau kita mengasukkan lagi, oke, kita jalankan dulu eksekusi. Ada yang salah, klik tabel. Ini ada yang salah, ini foreign key kontlen incorrect formatnya ada yang salah ini. Coba incorrect format ya. Supplier, oh ini dia suppliernya di sini. Nah, ini sebagai pembelajaran teman-teman, supplier yang saya bikin mari ini P nya itu 2 teman-teman. Ya, ini supplier yang saya bikin itu P nya 2, sedangkan kalau kita ikut ini itu harusnya 1, tapi saya sudah terlanjur pakai supplier P nya 2. Ini tidak bisa, harus P nya 2 juga. Supplier, kita harus cek ya, benar-benar teliti harusnya. Mana tadi supplier ya, ID supplier P nya 2, P nya 2 juga, nama table P nya 2 supplier, ID supplier P nya 2 juga, nama supplier. Oh, bentar, nama supplier tidak ada, jadi ya sebagai pengingat aja ya. Ini supplier, nah ini kasih P lagi. Kita cek lagi yang berkaitan dengan supplier. P2 udah, P2 udah, P2 udah, P2 udah. Sekarang kita eksekusi ya. Kita coba. Berhasil teman-teman. Terbukti kalau yang bermasalah itu ya. Terkait penulisan, kecocokan penulisan antara ini dari awalnya hingga pemanggilan kita mau ambil eh Foraki ID supplier dari supplier ini pun harus sama ya. Saat kita memanggil kembali dari tabel sebelumnya ini, kita harus sama. Beda sedikit saja, itu sangat sensitif, akan menyebabkan error seperti ini ya, yang sebelumnya tadi ya. Oke, sebagai pembelajaran, next. Oke, kita memasukkan ini nilai ini ya, masukkan nilai ya. Ya betul, kita insert into, pakai script namanya insert into siapa, itu pembeli. Kalau insert itu pakai values atau nilainya. Oke, oke. Nilainya apa aja tuh pembelian. Oke, kita masukkan teman-teman. Kosong 0001. Ya betul ya, betul. Sub 0001. Lalu BLG saudara semua 5 digit, betul 5 digit.
BLG tuh 2 3 4 5. Oke, next karyawan yang ke satu, kar 2 ke 4 1. Cek dulu ya, tanggal ke 2014 10.30, tanggalnya 2014 10.30. Jumlah barang total 10. Oke, 10 10 eh kita tutup kurung, kita koma, kita bikin lagi, masukkan lagi paling pembelian, harusnya sih urutnya pembeliannya 2 sub 2. Oh, ini urutnya nanti urut-urut, ini sama. Oh, satu-satu lah. 12 kar 2. Oke, oke, sub 2. Oke, barang 12. Terus karyawan yang kedua, kedua 2. Tanggalnya sama 14 10 sip. Lalu 55 H 5 5. Oke, sudah. Kita next pembelian. Yang ketiga, sub berapa ini? Ketiga kah? Sub 3. BLG sama karyawan ketiga. Sub 3 BLG sama 2 ke 4 karyawan ketiga. Karyawan ketiga, tanggal kita isi yang 27 10 27 ya, 2014 10 27 ya. Totalnya berapa? 3 3 3 3 3 betul ya, betul. Kita next ke pembelian 4 sub. Subnya harusnya urut 2 3 4. Cek lagi sub 4. Oke, pembelian 4 barang ke 0, belakangnya 0 nya ke karyawan keempat. 2 ke 4 0 karyawan ke 4. 2 ke 4 ya, sip. Tanggalnya 28 2014 10 28. Itu kalau gak salah 4 ya, 4 betul, 4 4. Oke, jadi sip,
tidak ada merah-merah, tidak error. Cek dulu guys. 28 27 30 28 27 30 30 1 2 3 4. Terus kita cek apakah masuk. Kita eksekusi dulu. Kita hijau ya teman-teman. Lalu kita cek select bintang from pembelian. Mana-mana? Pembelian. Titik koma, jangan lupa kita eksekusi. Ini dia, sudah masuk ya datanya ya. Komplit. 7234 7234. Sip. Lalu gambar relasi tabel. Relasi tabel. Kita buat relasi tabel nih. Caranya kita ke database, ya, database reserve engineer. Nah, ini dia. Ini. Next. Next. Kita Togoku. Kita pilih Togoku. Next. Lalu kita ya next saja next. Next saja langsung execute. Kita tunggu. Oke, next next next. Finish. Nah, ini dia. Ini dia. Ya hasilnya ya. Supplier pembelian barang. Kita urutkan, guys. Supplier pembelian barang. Lalu karyawan penjualan member. Karyawan penjualan member. Gini. Ini ya. Karyawan penjualan member ya, seperti ini ya. Di relasi ini barang penjualan member, bentar. Barang penjualan member. Oke. Karyawan nih. Ada yang sini nih. Karyawan sama penjualan juga berhubungan. Karyawan sama penjualan ini berhubungannya. Lalu pembelian ini ID karyawan. Pembelian ID karyawan sama karyawan. Oke. Supplier ID supplier sama pembelian. Supplier nih ya, ini nih terhover ya, ada marknya ya, ID supplier sama pembelian. Supplier sama pembelian. Oke. Lalu barang ke pembelian ada ID barang sama, oh ini Foreki ya, Foreki ID barang diambil dari tabel barang. Ini nih, mana relasinya mana, ini dia. Pas ya teman-teman, sudah lengkap. Mungkin agak gini paling ya. Nih siap. Nah nih sudah selesai. Apalagi, oh ini beda lagi. Ini next video kita akan mengerjakan ini ya, langkah-langkah selanjutnya. Ini kita video ini menjelaskan tentang pembuatan database ya. Buatan database ini, buatan database, buatan tabel hingga pembuatan diagram ini. Sudah memasukkan value-value di dalam tabel juga. Sudah ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah-salah dalam mempraktekkan praktikum tadi atau tutorial tadi. Mohon dimaafkan atau dapat dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di
video penjelasan berikutnya.